Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kawan-kawan sekalian di channel Mr. Alfi Banda. Pada video sebelumnya saya pernah mengunggah sebuah tutorial terkait tentang bagaimana merubah tampilan Google Form pada saat siswa ujian. Itu tampilannya seperti chatting ya. Nah, bisa dilihat tutorialnya di deskripsi video ini. Nah, kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi bagaimana membuat soal atau survei atau juga sebuah link untuk menampung atau mendapatkan sebuah data melalui Google Form atau Google Formulir hanya dengan menggunakan handphone. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Google Form ini dengan laptop atau komputer, kali ini kawan-kawan bisa enjoy, bisa santai sambil duduk atau tiduran untuk membuat sebuah survei ataupun soal penilaian lewat Google Form. Caranya cukup mudah kawan-kawan. Ada dua cara. Bisa kita menginstal aplikasi Google Formnya di Google Play Store, ataupun juga kawan-kawan bisa nanti langsung masuk lewat Chrome ataupun fasilitas Google yang ada di handphone kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan Chrome. Pastikan kawan-kawan terkoneksi dengan internet, kemudian Chrome-nya sudah ada di handphone kawan-kawan, dan yang terpenting adalah kawan-kawan memiliki akun Gmail ya, atau akun Google. Oke, sebelum kita mulai, bagi kawan-kawan yang baru mampir dan singgah di channel ini, yang belum sempat subscribe, mohon kiranya untuk mendukung saya lewat channel ini. Sama-sama kita membangun channel ini menjadi channel yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kita langsung aja ke TKP kawan-kawan. Kita langsung buka aplikasi Chrome-nya. Ya, oke. Saya mulai dari awal dulu. Di kotak pencarian di atas, kawan-kawan bisa ketik Google Form atau bisa Google Formulir yang menggunakan bahasa Indonesia. Setelah terbuka seperti ini, kawan-kawan turun ke bawah sedikit. Ya, kita pilih yang ini. Ini Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Ya, selanjutnya kita akan ada dua pilihan, satu untuk pribadi dan satu untuk bisnis. Nah, karena ini untuk kebutuhan pribadi, kawan-kawan pilih aja buka Google Formulir dengan pilihan pribadi. Oke, ini tampilannya tidak berbeda jauh dengan tampilan yang ada di laptop. Jika kawan-kawan ingin tampilannya mirip seperti di laptop, ya di Chrome titik 3 di kanan atas, kawan-kawan klik lalu aktifkan situs desktop. Ini akan membuat tampilan Google Form kita sama dengan tampilan laptop. Ya, oke. Kalau tidak, ya kita hilangkan aja. Di sini saya pakai tampilan Android. Intinya sama saja ya, cuman mungkin lebih elegan tampilannya yang versi Android. Kalau mau yang versi laptop ya tinggal dicentang aja situs desktopnya. Oke, yang pertama kita beri nama formulir dulu. Misalnya ini saya ingin membuat soal untuk siswa-siswi saya. Oke, misalnya kita akan membuat soal latihan PPKN. Ya, ini hanya contoh aja. Nanti kita sesuaikan dengan mapel kawan-kawan dan atau juga kebutuhan kawan-kawan lainnya. Setelah sudah, nanti secara otomatis judul dari soal kita akan berubah sama dengan nama dokumen yang baru kita buat. Nah, karena tujuan saya membuat Google Form ini ingin membuat kuis, sebelum lanjut ke bawahnya, kawan-kawan kita setting dulu formulir kita untuk menjadi tampilan kuis. Nah, caranya kita pilih titik 3, kemudian kawan-kawan pilih setelan. Ya. Nah, di sini ada arah panah, kita klik arah ke kanan, pilih kuis. Nah, kita jadikan sebagai kuis. Ya, boleh disetting dulu apakah rilis nilainya. Kalau enggak nanti disesuaikan.
Kemudian bagaimana tindakan atau aksi dari siswa nanti, apakah pertanyaan tak terjawab atau jawaban yang benar. Terus nilai poin ini ditunjukkan atau tidak. Kalau ditunjukkan dicentang semua. Ya, ini saya aktifkan aja. Setelah itu kita simpan. Ya, oke. Ini secara otomatis form kita ini sudah tersimpan di Drive. Nah, pastikan akun yang Bapak Ibu aktifkan ini adalah akun yang sudah Bapak Ibu login dan Bapak Ibu ketahui passwordnya dan emailnya. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, kita biasanya kalau buat soal itu yang data pertama itu adalah identitas siswa. Misalnya saya membutuhkan nama lengkap siswa. Ya, untuk pilihannya tetap saya pilih jawaban singkat. Setelah itu aktifkan wajib diisi. Oke, ini data nama yang akan saya minta dari siswa saya. Selanjutnya kawan-kawan, pilih tanda plus, kita tambahkan pertanyaan berikut. Ya, misalnya kelas. Ya, kali ini saya ingin menyajikan pilihan kelas. Kalau misalnya kelas kawan-kawan itu ada paralelnya atau lebih dari satu rombel, kita bisa buat pilihan ganda, kemudian opsi pilihan kelas misalnya 1A. Nah, setelah itu tekan aja tombol enter. Ya, kelas 1B dan seterusnya. Ya. Oke, ini pilihan ganda, jadi nanti murid tinggal mencentang aja memilih kelasnya masing-masing. Ya, setelah itu aktifkan lagi wajib diisi. Wajib diisi ini perlu kawan-kawan ya. Ini manfaatnya ketika siswa melewati salah satu pertanyaan aja, maka formulirnya tidak bisa dikirim. Ya, oke. Kita butuh dua data ini aja untuk nama lengkap dan kelas. Nama mapelnya sudah saya tuliskan di judul formnya. Jika kawan-kawan ingin menambah data lainnya, silahkan nanti ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan sekalian. Next, kita langsung ke soal ya. Supaya ini terlihat menarik, kawan-kawan kita langsung aja. Jangan langsung ke soal. Kita buat bagian ini menjadi dua. Jadi siswa setelah mengisi data lengkapnya, kemudian nanti ada tombol berikutnya di bawah. Nah, itu biasanya pemilik formulir mengaktifkan bagian. Nah, tombol bagian kawan-kawan bisa lihat persegi panjang 2 di bagian kanan ini. Ya, kita akan menambah bagian kedua. Ya, tutorial ini tutorial dasar Google Form kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan yang baru atau jarang atau tidak sering menggunakan Google Form di handphone ya. Seyogyanya untuk Google Form sendiri ini tingkatannya ada banyak. Kalau kita mau bedah ini luar biasa. Google Formnya ini bisa kita combine-kan dengan berbagai add-on, kemudian bisa juga mengaktifkan beberapa fitur di Google Spreadsheet. Nah, namun kali ini kita pakai yang dasar-dasar dulu. Oke, di bagian 2 ini kita langsung aja soal atau tuliskan aja di situ pertanyaan. Oke, kita langsung ke soal pertama. Kawan-kawan silahkan pilih tanda plus. Ya, kita beri nomor. Untuk penomoran boleh kawan-kawan menuliskan nomor, boleh juga tidak. Tapi ada catatannya ya, kalau menggunakan nomor, berarti settingan formulir kita itu jangan diacak pertanyaan. Ya, kalau misalnya menggunakan nomor, ya itu kawan-kawan jangan diacak ya. Maksudnya tidak boleh diacak pertanyaan. Kalau tidak menggunakan nomor ya boleh diacak. Supaya ini manfaatnya nomornya yang tampil itu secara berurutan. Tapi ini tergantung kebutuhan kawan-kawan sendiri. Di sini saya mempraktikkan menggunakan nomor soalnya. Contoh ini nomor 1. Oke. Jika sudah, kita beri pilihan jawaban di opsi 1.
Ya, ini boleh tekan tombol enter di handphone kawan-kawan, atau bisa langsung klik opsi 2-nya atau tambahkan opsi. Ya, misalnya ini hanya 3 opsi aja. Ini hanya sebagai contoh. Jika mau tambah, silakan nanti tambah opsi di bawah. Ya, jika sudah kawan-kawan, kita tekan ini ya, kotak segi 4 yang ada centang. Ini untuk memberi poin. Soal ini poinnya berapa? Ya, misalnya 20. Kemudian tentukan kunci jawaban. Ya, seperti ini. Ya, pilih selesai. Ya, kenapa poinnya 20? Biasanya kan pilihan ganda itu poinnya 1 ya biasanya. Nah, di sini kawan-kawan harus menyesuaikan dengan jumlah soal. Intinya semua jumlah soal itu dihitung adalah 100. Nah, saya akan praktikkan 5 soal. Berarti per poinnya saya beri 20 supaya nilai maksimalnya adalah 100. Ya, sederhananya yang dipraktekkan seperti itu. Ya, oke. Jika sudah, tekan wajib diisi. Ya, kita tekan wajib diisi. Ini artinya soal nomor 1 udah siap nih. Oke, sekarang kita tambahkan soal nomor 2. Ya. Oke, di opsi pilihan pertama kita isi lagi. Oke, jika sudah selesai, kita ngecek dulu. Boleh kawan-kawan cek dulu dari bagian atas, jangan sampai ada yang terlewati atau belum lengkap. Kita cross check dulu. Ya, klik nomor 1, kunci jawabannya udah, terus poinnya juga dicek. Oke, udah ya. Ya, dicek semua soal sampai selesai. Jika sudah selesai, nah di sini kawan-kawan kita akan mengirim linknya atau formulir ini untuk siswa. Ya, namun sebelumnya kita bisa masuk dulu di titik 3 di setelan. Oke, di setelan umum ini ada beberapa pengaturan yang perlu kawan-kawan setting. Misalnya formulir ini mengumpulkan email. Ya, kalau ini dibutuhkan silakan dicentang. Oke, artinya ini setiap murid yang mengerjakan link formulir ini harus login dengan akun email. Ya, kalau misalnya ini menyulitkan mereka, ya tidak perlu dimasukkan. Kemudian perlu masuk, ini mau dibatasi ke 1 jawaban. Oke, silakan dicentang. Maksudnya adalah siswa nanti hanya bisa sekali kerja. Ya, kalau dia kerja yang kedua kalinya, nanti ada notifikasi bahwa formulir ini hanya menerima 1 tanggapan. Ya, ini nanti disesuaikan dengan jenis latihan atau jenis ulangan yang kita laksanakan. Ya, apa yang dapat dilakukan siswa? Apakah mereka bisa edit setelah mengirim? Ya, silakan nanti disesuaikan.
Kemudian apakah mereka bisa melihat diagram ringkasan dan jawaban teks? Ini pun nanti disesuaikan. Ya, kemudian di presentasi, ya di sini karena nomor soal tadi saya cantumkan di pertanyaan, maka di sini saya tidak mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Nah, kalau kawan-kawan mau mengacak, ya saya sarankan jangan menuliskan nomor soal pada pertanyaan. Oke, di pesan konfirmasi ini nanti notifikasi pesan akhir ketika siswa mengirim hasil jawabannya. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan soal ini. Tetap semangat ya. Oke, kemudian di pengaturan kuis sudah kita setting tadi. Jika sudah, kawan-kawan pilih simpan, save. Ya, oke, kita masih bisa mengatur tampilannya. Tampilan header dari soal bisa disiapkan headernya, bisa pilih gambar. Kita bisa pakai yang sudah disiapkan oleh Google, ataukah kawan-kawan bisa mengunggah dari handphone kawan-kawan yang sudah kawan-kawan siapkan. Misalnya kop sekolah yang ada logo sekolah atau logo pemerintah daerah, ya itu nanti disesuaikan kalau kawan-kawan menginginkan. Nah, di sini saya pakai aja yang sudah ada fasilitasnya di Google. Misalnya ini saya gunakan yang ini. Oke, kalau sudah pilih sisipkan. Ya, untuk tema warnanya silakan nanti pilih warna yang sesuai lalu pilih terapkan. Oke, ini kop di atas sudah ada gambar. Nah, ini kawan-kawan bisa menggunakan kop sekolah. Oke. Sebelum formulir ini kita kirim ke siswa, kawan-kawan bisa mengujinya dulu. Ya, kita uji dulu, jangan sampai ada kunci jawaban yang terlewati atau poin per soal yang belum sempat kita buat atau data identitas siswa yang belum kita lengkapi. Ya, untuk melihat atau mengujinya, kawan-kawan bisa klik titik 3 lalu pilih pratinjau. Oke, coba dikerjakan dulu satu soal. Ya, nanti tampilan di sini seperti ini ya. Mereka pilih kelas, misalnya 1A. Nah, ini manfaat bagian. Ketika kita buat bagian, nanti tampilannya akan seperti ini. Siswa belum melihat soal, mereka harus melengkapi data dulu. Setelah klik tombol berikutnya, nah mereka baru masuk di pertanyaan. Oke, ini kita tampilkan poin. Nah, ini di settingan tadi karena poin kita tampilkan. Kalau tidak mau tampilkan poin, ya di settingan jangan dicentang. Oke, saya mencoba menjawab. Ya, saya mencoba membuat satu kesalahan. Misalnya ini saya buat salah, kita lihat nilainya. Setelah itu kita kirim. Ya, siswa bisa langsung melihat skornya. Nah, skornya 80 berarti nilai maksimalnya 100. Mereka bisa cek lagi, oh ya segini ya, oh saya salah nomor 5 ya, seperti itu. Ini kita settingan tadi, siswa bisa melihat hasilnya. Oke, kita kembali lagi ke form. Ya, nanti di form kita ini kawan-kawan sudah tertulis jawaban 1. Ya, sudah 1 orang mengerjakan. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini ya, Alfi Banda udah kerja. Ini grafiknya, presentasi per kelas. Oke, kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini jawaban yang benar. Oke, untuk mendapat database-nya di sini ada icon Google Spreadsheet. Kita bisa buka di sini. Ya. Kita bisa buka, nanti kita akan buat spreadsheet baru, lalu pilih buat, dan kawan-kawan akan ambil database dari Google Form ini atau dari hasil yang dikerjakan oleh siswa. Saya batalkan aja.
Ya, selanjutnya kawan-kawan pilih icon send atau kirim. Nah, kita dapatkan linknya di sini. Ya, oke, linknya ini terlalu panjang, kita perpendek aja. Ya, kemudian kawan-kawan salin dan tempelkan di kelas virtual kawan-kawan, baik itu Classroom, Microsoft Teams, maupun lewat WhatsApp. Ya, oke, sangat mudah dan sederhana. Silakan dipraktikkan, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.